pesannya suka hati pesan terus mie goreng pesan apa susahnya pesan aja. Yang bayar dia pasti. Kenapa? Memang begitu itu. Yang apa? Memang dia sudah begitu tabiatnya. Kalau jalan-jalan sama kita, kalau ada dia jangan takut, masuk aja, pasti kita nggak bayar. Udah pasti dia bayar. Kenapa? Tabiat dia begitu. Kenapa? Dia dapat kelezatan zuk di dalam beribadah itu. Kenapa? Karena pengalaman dalam beribadah itu mendatangkan kesan. Kesan itulah yang memberikan hidayah Allah. Sehingga dia terus mau lagi. Pak, sedekah ini asal kita dalam sedekah ya. Ada nggak sedekah itu nikmat? Sedekah itu rupanya nikmat. Rupanya nikmat itu bukan hanya kita memberi, bukan hanya menerima, tapi memberi juga nikmat. Contoh, kita makan, nikmat kan? Tahukah Bapak apa yang lebih nikmat dari makan? Yang lebih nikmat dari makan adalah kalau kita buang air. Buang air. Membuang itu nikmat. Jadi jangan kita pikir mendapatkan aja nikmat. Hidupnya nikmat. Tapi ketika memberi, ngerti nikmat. Gak percaya. Memberi ya. Memberi apa? Memberi senyum, memberi kontribusi, memberi pemikiran, memberi apa lagi? Memberi pertolongan, memberikan solusi kepada kawan. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Dan ini didapatkan oleh orang-orang yang bermujahadah. Ada orang yang mujahadahnya itu apa? Suka sekali dia membantu kalau ada jalan-jalan yang rusak diperbaiki. Ini saya menggosip mertua saya. Mertua saya itu almarhum Pak Ibrahim namanya. Mertua saya itu sama dengan ayah saya namanya Ibrahim. Itu di kampungnya, kalau ada jalan-jalan bolong-bolong itu dia kerja sendiri. Dia beli tanah jalan umum, dia beli tanah pasir, kemudian ditaruh di pinggir kemudian dia ratain sendiri, menasah kalau rusak, dia beli paku, dia beli seng, dia buat diri, dan dia merasa nikmat berbuat seperti itu. Nih, semoga Allah melapangkan kuburnya. Ini kita bilang orang yang sudah nggak ada lagi, sudah nggak ada lagi. Subhanallah, kalau misalnya kita bantu anakku, lanjut udah. Jadi dia merasakan begitu nikmat di dalam beribadah itu. Kenapa? Karena dia bermujahadah itu, Allah berikan kenikmatan, itulah namanya hidayah. Kita kalau ibadah udah enak, itu namanya udah dapat hidayah. Apa misalnya sembahyang duha? Rasanya kenapa? Oh iya, belum duha. Ada gitu, Pak? Ada kan? Kenapa? Jangan kenapa hari ini kok masam kali? Kenapa? Oh iya, saya hari ini belum gosip. Jangan, salah lu. Saya hari ini belum bersedekah. Saya hari ini kalau itu sudah ada, itu namanya kita sudah mendapat hidayah. Makanya kalau kita tengok Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi itu, kalau ibadahnya nggak ada yang sederhana, Pak, nanti kita ditanya oleh Allah. Kalau kita nggak masuk surga dan kita pun nanya sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, kenapa Engkau tidak masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah? Allah pun bertanya sama kita, hai hambaku, coba jelaskan kepadaku, apa alasannya aku masukkan kamu ke dalam surga? Coba bilang. Alasan apa? Alasan semayangnya biasa namanya. Sedekah biasa. Nolong orang kurang. Allah tanya sama kita, apa alasan saya sehingga saya harus masukkan kamu ke dalam surga? Atau kalau Pak Wali tanya, apa alasan saya mau kasih kamu juara? Mereka juara apa? Pegawai teladan. Apa alasan saya memberikan kamu hadiah? Apa alasan saya memberikan kamu reward? Itu perlu kita jawab. Jawabannya adalah tentu kalau ada yang lebih baik. Tapi kalau lebih baik biasa saja, maka kita tidak akan mendapat pandangan dari Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa dijadikan wali? Karena ibadahnya istimewa, anaknya sebelah. Bagaimana itu pengabdian orang hamba kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, anak jantung hatinya, satu-satunya ganteng, baik, cerdas. Tapi kalau anak mungkin bandel, jahat, mungkin kita sebelah anak orang baru gini ya. Anak salah. Tapi ini anak baik, anak pintar. Ini kan kita kan nggak sampai hati itu sebelahnya. Tapi itulah ketaatan Nabi Ibrahim. Makanya Ibrahim itu ibadahnya istimewa. Mudah-mudahan kita yang kerja pernah dulu di istimewa. Dan Bapak-Bapak, ini semua kita nih hendaknya menjadi orang yang istimewa. Kalau tidak istimewa, kita tidak istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menyebabkan kita mendapatkan hidayah Allah. Nanti insya Allah ada satu lagi, bagaimana kita dapat hidayah dari Allah. Tidak kita habiskan karena nanti takut habis jam kantor.
Nanti waktu ditekan itu udah masuk bulan, saya tidak bisa dihitung lagi. Baik, demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.